Dwiva Studio, create your creation. Awal-awal sih Pak, kan kita udah mulai menulis, udah kita baca, udah menulis nih ACC udah judul nih, ACC udah judulnya udah di ACC gitu ya. Nah terus udah menulis, terus tahap selanjutnya kalau di Pharma apa ya Pak? Seminar proposal. Seminar dulu, proposal. ya. Sama, kalau sebenarnya kalau sebuah tahapan penelitian itu pengajuan judul Iya. sama proposal, hasil ujian akhir. Oh, sama semuanya. sama ya Pak. Iya. Jadi nanti kita setelah ditulis, nanti diseminarkan, baru penelitian. Iya. Setelah penelitian nanti seminar hasil. Seminar hasil. Ya, diseminarkan hasil penelitian Hasil kita apa penelitian. gitu ya Pak. Kalau proposal itu kan lebih cenderung mau apa yang akan kita kerjakan. Nah, di seminar hasil apa yang telah dikerjakan. Nah, cuma buktikan dengan data. Iya. Namanya aja ilmiah. Iya. Jadi jangan lagi kata-katanya, nanti di hasil apa yang sudah dikerjakan, inilah hasil saya. Iya. Nah, tanamannya ini loh. Oke, baru nanti setelah itu, pertahankanlah di ujian akhir. Ya gitu ya teman-teman, tips dan triknya itu kan udah banyak tuh, dari menentukan tema, judul, sampai nanti udah ke seminar ya. Iya. Kalau saat sekarang ini sih ada ya beberapa keluhan, seperti misalnya mahasiswa bilangnya seperti ini loh Pak, saya udah cari judul kayak yang muncul itu jurnalnya itu terus ya gitu loh Pak. Itu gimana ya Pak mensiasatinya Pak? Bagusnya kalau saran saya, nih kebanyakan nih kalau mahasiswa kalau di sini sih kayaknya seperti itu. Satu, menghindari jurnal yang berbahasa Inggris. Satu, padahal ya apalah ya, kalau jurnal berbahasa Indonesia itu terbatas. Nah, tapi kalau jurnal berbahasa Inggris lumayan banyak. Jadi jangan ya istilahnya paranoid lah dengan bahasa Inggris. Iya. Kan ada Google Translate. Kalau misalnya sejelek-jeleknya pakai Google Translate lah, copy paste pindahkan ke Translate, maksudnya kira-kira apa. Iya. Nah, kemudian kan semuanya jurnal bahasa Inggris itu harus diterjemahkan kata per kata. Kan kita cuma melihat yang dikerjakan itu apa dia. Kita mau cari apa gitu. Kita cari apa di sana. Kalau kita cuma mau cari dia maunya kadar flavonoid berapa, sudah ada, lihat di abstrak aja udah ketemu tuh. Dia punya kadar segini, metodenya segini. Udah selesai, enggak perlu dibaca semuanya. Kecuali kalau mau memodifikasi metode. Ya udah metodenya saja yang dibaca. Metodenya kan ini ada subbabnya metode. Iya, ada jadi kita material fokus and ke method misalnya. Tinggal cari metodenya, materialnya nggak usah, biarkan aja. Nah, yang materinya saja, metodenya gimana, itu aja yang kita cari. Nah, setelah dapat itu, jadi jangan cari yang berbahasa Indonesia saja, carilah yang berbahasa Inggris. Yang kedua, berani ngotak-atik kata kunci. Nah, kata kuncinya jangan hanya itu saja. Kalau kata kuncinya itu, misal dicari fenol misalnya, ternyata bahasa Inggrisnya fenolik. Iya. Nah, fenol dengan fenolik itu beda. Ya. Makanya otak-atik aja cara kata kuncinya, mau kita cari apa. Nah, sampai kalau di jurnal itu, makanya di satu jurnal kata kunci itu minimal 4 ya, 4 atau 5. Jarang kata kunci 1. Jarang kata sekali. keyword itu gunanya untuk memudahkan kita nyari. Jadi bisa jadi tanaman yang sama sudah dikerjakan oleh berbagai orang. Iya. Nah, kalau kita cuma memasukkan kata kunci 1 saja, susah. Nah, yang ketiga harus rajin nyari, kalau misalnya itu tanaman, harus rajin nyari sinonimnya apa. Jangan-jangan seperti ini, kita nyari singkong, Manihot utilissima, itu yang kita tahu. Iya. Ternyata Manihot esculenta lebih banyak, orang lebih familiar dengan Manihot esculenta misalnya. Kita cari Manihot utilissima juga, ya jelas itu akan itu aja yang mau keluar. Tapi cobalah cari sinonimnya yang lain, Manihot esculenta misalnya, atau carilah yang lain. Ya udah dapat. Nah, teman-teman juga ada kan belajar sinonim gitu ya Pak. Nah, sama, karena kita dihadapkan dengan ini. Kalau kita di farmasi ada satu tanaman yang nama latinnya sama, tapi tanamannya berbeda. Genusnya berbeda. Ocimum santum. Iya. Kalau kita nyebutnya ruku-ruku. Tapi kalau orang Jawa nyebutnya kemangi. Iya, kita mau ngapain? Nama Emang daerah namanya juga sama. berpengaruh gitu ya Pak. Nama latinnya Ocimum santum, satu. Nah, kalau kita balik, contohnya nama latinnya Mangifera indica. Queenie Mangifera indica juga. Iya, Mangga
itu juga. Yang lain itu juga. Iya, dia satu Nah, genus tapi pada beda beda spesies. spesies dia. Mm-mm. Nah, jadi harus rajin lah nyari istilahnya. Nggak dapat ininya sinonimnya Iya. cari. Nah, karena ada tanaman-tanaman tertentu yang justru sinonimnya yang dipakai. Mm-mm, iya. Nah, contoh Ginora procumben. Nah, yang terkenal itu cuma Ginora procumbennya saja, tapi dia punya sinonim banyak. Mm-mm. Nah, coba cari. Nah, jadi kalau kita rajin nyari sinonimnya, makanya di taksonomi itu biasanya dicantumkan tuh sinonim. Iya. Gunanya apa? Jangan-jangan di daerah orang yang adanya cuma ini. Cuma daerah kita Di beda daerah kita namanya. lain. Iya. Misalnya jengkol. Kemarin juga saya sudah bilang Pithecolobium lobatum jengkol juga, Pithecolobium jiringa jengkol juga. Nah, di daerah kita yang ada yang mana? Nah, sesuaikan saja. Jadi harus ya itu tadi rajin baca. Iya Pak. Terus cara cari jurnal itu kan kita masukin nih, misalkan kita buka Google terus kita masukin kan judul yang kita mau tuh apa gitu. Terus kayak kalau saya dulu ya Pak carinya tuh saya kasih embel-embel di belakang .pdf. Jadi langsung keluar tuh jurnal-jurnalnya Pak. Nah, ada lagi nggak Pak kira-kira kalau buat akses jurnal kayak gitu Pak? Nah, oke, kalau saya dapatnya seperti ini. Mau judul yang terbayang oleh kita judulnya apa? Ketik saja dulu. Ketik cari di Google Scholar atau di Google Cendekia kalau yang rajin pakai bahasa Indonesia. Iya, Nah, kalau nanti dapatnya banyak itu yang sama, berarti itu udah nggak bisa lagi dipakai. Itu ternyata orang dalam penelitiannya udah rame banget ribuan. ya. Nah, tapi kalau kita masukkan cuman itu kata kita saja yang punya, ini bagus nih. Nah, gitu kita ya, juga Pak? punya akses, berarti belum sedikit baru orang yang meneliti misalnya. Masukkan aja judul lengkap yang terpikir oleh kita. Iya. Masukkan aja dulu lengkap-lengkap ke situ. Kalau baru 1 atau 2, oke, berarti ini bisa nih kita pakai. Baru hanya 2 yang penelitian. Nah, baru lihat nih penelitian si A yang ada di situ, penelitiannya sampai di mana? Penelitian ini sampai di mana? Nah, kita tinggal masukkan punya kita, masuknya di sini. Nah, itu satu kalau kita carinya di Google Scholar. Google Scholar itu cuma untuk mencari inspirasi. Kita judul kita ini sudah banyak diteliti atau belum? Udah terlalu banyak, udah singkirkan. Jadi itu nggak bisa kita masukkan lagi. Nah, kemudian seperti yang Mia bilang tadi, boleh kita pakai kata kunci spasi PDF, boleh. Karena itu kan langsung merujuk ke jurnalnya saja. Kalau kita tanpa PDF, biasanya itu kadang larinya ke Blogspot, larinya ke Wikipedia. Nah, yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau dari Blogspot atau Wikipedia tuh nggak boleh masuk literatur ya Pak? Nggak Karena- bisa masuk daftar pustaka ya Pak? Karena daftar pustaka kan kita nulisnya punya aturan. Iya. Pengarangnya siapa? Oke, di Blogspot ditentukan pengarang. Tahunnya tahun berapa? Oke, lihat di bawah posting tanggal berapa. Terus tanggal aksesnya kapan? tanggal aksesnya kapan. Nah, terus judulnya apa? Oke, dapat. Nah, kalau jurnal dia harus tahu volume berapa, edisi berapa. Nah, Blogspot mau cari di mana? Nah, kalau buku, ISBN-nya berapa? Nah, karena jurnal yang baik itu satu dia pasti mencantumkan ISSN kan. Nah, kalau tidak ada ISSN berarti how jurnalnya. Nah, ya gitu ya. Nah, untuk penulisan si LTA kita tuh terutama untuk anak Dwi Farma. Nah, kita punya buku panduan penulisan ya Pak. Nah, sampai ke daftar pustakanya tuh ada aturan penulisannya ya. Buat teman-teman. Nah, sharing sedikit juga nih buat pengalaman saya ya Pak waktu penelitian. Nah, di D3 tuh saya penelitiannya adalah tanaman Jatropha multividae atau apa tuh tanaman betadin kalau kita sebutnya ya Pak. Nah, kan kalau tanaman betadin itu pas awal-awal saya cari tahu itu banyak banget karena golongan Jatropha kan banyak sekali jarak-jarakan ya Pak. Nah, tapi jangan putus asa sampai di situ gitu. Saya berangkat dari awalnya itu dari masalah karena waktu itu saya luka lumayan dalam sih Pak gitu ya. Nah, terus diambil getahnya. Nah, jadi di situ saya pikirkan kenapa si tanaman betadin ini getahnya tuh bisa mengobati luka. Nah, kebetulan judul bidang penelitian saya tuh spektro. Nah, kita kan penasaran nih ternyata senyawa apa sih yang biasanya digunakan untuk mengobati luka. Nah, saya berpikir biasanya senyawa fenol. Nah, makanya saya mengajukan judul penentuan senyawa fenolik total itu di tanaman itu. Nah, seperti itu loh teman-teman ya. Nah, buat kalau waktu S1 saya penelitiannya justru
nggak ada yang meneliti gitu loh Pak. Jadi saya melihat kalau kita menguji sediaan yang berbasis salep, krim gitu. Nah itu kan ada pengujian buat daya lekat dan daya sebar. Nah kalau pengujiannya kan menggunakan kaca objek yang ditempelkan, nah terus ditarik. Nah menurut pemikiran saya Pak, itu kan kalau saya sama Bapak beda lah kekuatannya gitu ya Pak. Nah, misalkan kecepatan saya bisa 20 detik, kalau Bapak 30 detik misalnya atau lebih cepat gitu ya Pak. Nah, di sana saya berpikir, kayaknya saya bisa deh bikin alat gimana supaya penarikan ini konstan gitu, kecepatannya konstan gitu. Nah, dan itu nggak ada loh jurnalnya gitu. Nah, tapi kita tahu ya metodenya apa untuk menguji daya sebar dan daya lekat itu apa gitu. Nah, dari situ kita nggak putus asa walaupun kita nggak ketemu jurnalnya, tapi kita bisa cari jurnal lain yang mendukung ke metode atau ke penggunaan alat seperti apa yang kita mau gitu. Nah keuntungannya apa kalau kita yang belum punya itu, kita bisa patenkan gitu alat kita ya Pak. Karena kita punya alat kan, kita punya produksi sendiri. Iya, kan? produksi sendiri intinya gitu. Nah bisa juga seperti itu. Iya banyak yang bisa kita teliti sebenarnya. Sudah terlalu banyak. Iya kan kata kita baru terlalu banyak. Mungkin orang baru cenderung ke mencari zat aktifnya. Kita cari metode yang lain. Misalnya kita mau menciptakan alat yang misalnya untuk ternyata penelitian ini semuanya jadi tablet aja misalnya ujung-ujungnya. Nah kita bisa nggak cetak tabletnya gimana dengan cara yang lebih cepat misalnya. Atau bisa nggak dari getah langsung jadi tablet misalnya, kan banyak lagi yang bisa diteliti. Atau bisa juga kan diplesterin aja gitu ya Pak. Bisa. Jadi sebenarnya tergantung dari kerajinan kita juga, terus inovasi, terus intinya ya rajin membaca lah gitu ya Pak ya. Ya sama dengan ini inovasi yang dilakukan oleh Salonpas misalnya. Kan awalnya cuma plester luka yang kita tahu. Nah dia kembangkan lagi kalau obat demam kan kompres juga. Nah dia cobakan zat aktifnya ditaruh di situ di plester. Dia gabungkan dua metode kan, dua alat yang berbeda fungsi. Ternyata bisa kan? Bisa. Laku keras malah. Ya. Jadi cuman ide yang kita jual sebenarnya. Iya, jual ide. Ya seperti itulah kira-kira. Ternyata nggak sempit kok itu pemikirannya, areanya tuh buat kita peneliti tuh nggak sempit gitu ya Pak. Nah jadi jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing gitu ya Pak ya. Maksudnya kalau seandainya ilmu itu sempit, makin lama kampus makin kurang. Karena ini mau penelitian, ini udah selesai semuanya, udah ditutup. Nah bahannya udah habis. Nggak bisa. Iya. Makanya kita perlu inovasi pengembangan gitu ya. Nah mungkin contoh kecilnya saja pengembangan. Kalau dulu air susu pertama itu dulu dibuang. Iya. Nah sekarang kebalik malah kan. Dijadikan antibody. Kalau dulu orang kompres pakai air dingin. Sekarang masih ada kompres pakai air dingin kalau demam. Rasanya udah enggak lagi. Enggak ada. Iya. Kenapa? Salah ilmu dulu. Enggak, zaman itu memang seperti itu. Sekarang udah berubah. Nah, bisa pakai yang ditempel jidat bye-bye fever gitu ya Pak. Kan itu inovasi loh kan gitu inovasi ya. yang bisa dikerjakan. Nah, sekarang kalau yang kosmetik malah lebih dahsyat kan perkembangannya. Sangat Pak. Dulu siapa yang mau obat itu ditempel kemudian ditarik lagi sampai udah perih-perih masih mau pakai masih bisa gitu juga ya, mau pakai. Nah, kenapa nggak pakai amplas aja supaya kulitnya putih kan? Nah kan dicari. Iya. Nah siapa yang mau sekarang mandi pakai scrub? Nggak ada. Udah nggak ada lagi kan? Kalau dulu ya laku. Sekarang enggak, orang mau cari yang lebih praktis. Nah itulah kepraktisan itulah yang kita cari. Karena tugas ilmu kita. Itu semakin lama semakin berkembang gitu. Jadi untuk teman-teman jangan monoton ya Pak. Kita bisa banyak sumber ya. Kan kita gimana nih hidup, kita ngelihat alam sekitar kita ya lama-lama berubah gitu ya. Ya jangan pulang kampus tuh pergi main, enggak. Pergi main sih boleh, tapi kita lihat gitu perkembangan di luar tuh seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, karena mungkin di sini ada kata kunci juga kemarin ini saya dapat.
daun yang menyerupai bentuk organ tertentu biasanya mengobati organ yang dibentuk. Iya, Misalnya ada Centella asiatica bentuk hati. bentuk Nah, hati. bisa nggak dia ngobati hepar? Mm-mm, Nah, atau ngobati hepatitis bisa nggak ya? mm-mm. Nah, silakan teliti, carilah literaturnya. Oh, Iya. sampai sini. Oh, yaudah, Iya. carilah yang lain. Berangkat dari rasa Nah, penasaran rasa kita juga penasaran ternyata saja. bisa jadi bahan penelitian Kenapa gitu kok ya, Pak. daunnya seperti itu? Nah, ada juga kan tanaman itu yang tanpa daun. Mm-mm. Nah, untuk apa? Diciptakan dia seperti itu. Iya, Pasti ada syarat tertentu. Iya benar. Tidak hanya kita lihat, oh ini sudah Pak, ini sudah, ya udah nggak akan jadi. Iya, nggak akan jadi. Jadi kalau bisa kita kembangkan inovasi kita sendiri gitu, rasa penasaran kita gitu. Sama ya, dengan saya dapat tanaman dalam satu daunnya itu warnanya beraneka ragam. Mm-mm. Saya punya satu yang menarik, ini warnanya unik. Mm-mm. Saya gunting aja bagian itu semuanya, itu yang saya cari. Iya. Nah, bisa kan kita cari yang tanamannya dari ini. Mm-mm. Bandingkan nanti dengan daun secara keseluruhan. Iya Pak. Nah, kira-kira apa sih isinya yang Iya. utama? Nah, banyak yang bisa dikerjakan sebenarnya. Mm-mm. Jadi kalau kita monoton nyarinya, kalau saya lihat perhatikan yang mahasiswa nyarinya, dia nyari literatur duluan, sementara masalahnya yang mau dicari belum ada. Belum ada, iya itu yang jangan jadi cari- masalah iya, gitu ya Pak. Jangan cari itu dulu. Heeh. Cari dulu masalahnya baru cari literatur. Iya. Jangan cari literatur dulu baru cari masalah. Nanti takutnya literatur itu yang bermasalah jadinya. Iya. Oke, misalnya kita dapat nih literatur 1111. Nah, saya juga pernah memanfaatkan itu. Penelitian orang yang sudah publikasi sekalipun, kalau saking banyaknya, kita jadikan satu artikel review. Ya Iya. udah selesai. Iya. Nah, ini kan menurut versi kita. Iya. Menurut benar-benar. versi kita ini loh, ini. Ini, Nah, ya. dapat jadi satu artikel kita. Iya. Nah, gampang kalau kita mau berusaha, mau bekerja. Nah, jadi jangan cari judul dulu, tapi carilah masalah dulu apa yang mau kita judulkan. Cari masalah. Tapi jangan cari masalah buat Iya, bukan cari masalah untuk yang lain. untuk yang lain Nah, ya. Masalah untuk penelitiannya. Untuk penelitian. Gitu Karena ya. dari masalah kita bisa menentukan tema penelitian. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kayak udah cukup banyak ya Pak obrolan kita dari tadi. Nah, untuk teman-teman, nah kan udah ada nih penjabaran dari Bapak, terus ada juga sedikit dari saya gitu ya. Nah, untuk lebih kedepannya supaya ada panduan buat teman-teman gitu ya, gimana sih cara cari jurnal, nanti bisa dilihat di deskripsi boxnya kita ya gitu. Ya, kemudian satu lagi mungkin saya nanti menulis itu kita istilahnya menulis cerdas, jangan hanya sekedar menulis saja. Iya. Nah, gunakan kan sekarang banyak aplikasi untuk daftar pustaka kayak Mendeley, EndNote, banyak lagi yang lain. Kalau nggak bisa EndNote karena berbayar, pakai yang free, Mendeley misalnya. Iya. Boleh, itu boleh dipakai, itu membantu kita untuk Sangat penulis. membantu, Iya. Pak. Dia bisa mengumpulkan pustaka-pustaka kita Kita sebanyak bisa- apapun. Sebanyak apapun kita bisa bikin folder sendiri di dalam malah. Heeh. Nah, kita cuma nanti ketika mau ambil, tinggal ngambil dari situ. Iya. Nah, kemudian aplikasi apa lagi? Translate Iya, misalnya. Translate. Untuk jaga-jaga. Iya. Kan nggak mungkin kita dapat ketika kita mau terjemahkan, jaringan nggak ada misalnya. Carilah yang offline-nya yang Iya, bisa kita gunakan untuk menerjemah sesaat. Iya. Kemudian ada lagi mungkin aplikasi Paraphrase Tool ya. Iya, Paraphrase Tool. Itu juga membantu Untuk mencari menghindarkan ide kita dari plagiarisme dari gitu. plagiat. Heeh. Ya. Kalau judul di Paraphrase nanti ketemu judul baru loh, Ketemu Pak. judul baru, Iya. ya. Apalagi kalau kita gabung 2 judul. Iya. Nah, ternyata ini ya Ini bisa. bisa. Jadi tapi cuma jangan diambil keseluruhan. Iya. Nah, makanya kita harus kreatif di situ. Kreatif. Nah, ternyata ini ternyata bisa digabung ya. Oke, satu ide baru. Iya. Itu ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan ya Pak. Sekarang banyak sekali untuk mempermudah kita dalam membuat penulisan atau menulis suatu karya ilmiah gitu ya Pak. Setelah nanti dapat, jangan lupa cek kembali plagiatnya berapa. Iya. Nah, karena nggak boleh plagiat ya. Iya. Sekarang udah ada kok Turnitin. Kalau dulu masih banyak yang berbayar. Sekarang Turnitin itu kalau iuran aja paling mahal paling 100 ribuan udah dapat.
Yang Udah bisa Turnitin free pun banyak Iya. seliweran. Misalkan kita nggak punya aplikasi Turnitin nih, tapi Hmm. misalnya di Pariza ada nih Ada, aplikasi saya Turnitin. punya. Nah, Bisa cuman ya saya dicekkan ke justru Pariza. lucunya menunggu mana yang mau saya cek plagiatnya. Karena saya punya aplikasi yang sudah langganan 1 tahun, Iya. ternyata yang mau yang dicek nggak ada. Iya. Kadang cuma numpang jadinya. Iya. Sayang loh ya, Iya, Bapak sayang. udah berlangganan Kita tapi sudah nggak ada berlangganan ininya nggak ada gitu. dimanfaatkan. Iya. Iya. Sebenarnya ada ya fasilitas buat terutama mahasiswa Oxford di format tuh bisa ya minta tolong ya sama Pak Riza. Ya jangan sampai plagiat gitu ya, karena Iya. plagiat itu Malu sama kita dengan itu sebagai plagiat. Iya, mencuri itu Iya. namanya. Apalagi kalau dulu cuma plagiat saja, kalau sekarang kemiripan juga dihitung kan. Kemiripan Kalau dihitung ya, dulu Pak. similarity itu nggak terlalu diperhitungkan. Iya. Tapi sekarang kalau similarity-nya tinggi, berarti kita dicap sebagai plagiat juga Di jadinya. atas 20% Di atas itu 20% udah kita sudah dihitung plagiat. Nah, kalau Itu udah dulu parah. aman sih, cuma Aman. plagiat. Iya, Kalau plagiat. sekarang kemiripan. Kemiripan. Bisa jadi. Nah, hati-hati juga dengan kemiripan. Makanya sekarang ada anjuran kalau bikin nama tanaman, jangan hanya nama latinnya saja, iringi dengan nama daerahnya. Daerah. Supaya apa? Terhindar dari plagiat tadi. Karena mereka nggak mau peduli, dia kalimat yang sama dihitung. Oh, udah pernah dulu sama. Iya. Karena database-nya sama. Tapi kalau kita hitung misalnya jengkol, cobalah ketik jengkol, banyak tuh similarity-nya. Iya. Gantilah dengan jari yang misalnya. Nah, itu kan yang ekstrimnya. Iya, Nah, jari yang nggak kan ada yang lama. Iya. Ya. Orang yang baca juga penasaran, jari yang apa apa sih sih ini? gitu Iya. ya gitu. Jadi orang ada minatnya untuk membaca punya kita Iya. gitu ya, Pak. Ini apa nih? Ini penelitian baru, padahal kan namanya sama Iya, aja. padahal sama aja. Iya. Kita juga mau rujuk ke jurnal sebelumnya Jurnal yang juga sama, gitu. iya. Seperti itu ya. Iya. Ya, mungkin ada sedikit pesan dari Bapak gitu terkait dengan untuk mahasiswa terakhir nih terkait dengan penulisan atau gimana? Ya, kalau saya nyarankan seperti yang sudah tadi, jadi usahakanlah carilah dulu masalahnya, baru tulis. Setelah ditulis, periksa kembali apa yang sudah ditulis. Nah, jangan nanti ketika seminar yang ditulis sendiri kita lupa apa. Dan yang kedua, kalau bisa, ini mungkin mimpi saya dari dulu, kalau saya menerbitkan buku, menerbitkan jurnal, kalau hanya saya sendiri yang baca, untuk apa? Kalau saya dulu beranjak, saya dulu nyari literatur ketika mahasiswa, dulu saya nyari literatur, kok literatur orang saja yang kita cari. Literatur saya mana yang mau dicari orang gitu. Makanya saya mulai menulis. Nah, setelah nulis saya tingkatkan, ini loh saya punya tulisan bisa dibaca kok. Nah, alhamdulillah sampai sekarang buku saya tuh udah disitasi oleh berapa tuh, udah lebih ratusan. Yang satu buku saja. Nah, belum lagi jurnal yang lain. Nah, itu kan kita rasanya ada kebanggaan sendiri. Iya, kita benar. punya, kita dibaca loh Dibaca sama orang sama lain, kita digunakan sama orang secara lain. tidak langsung kita membagi ilmu Iya. kita gitu ya, Pak. Apa Walaupun yang udah dari kita segi tahu materi gitu. mungkin kita nggak dapat apa-apa, ya sudah. Iya. Yang penting kita tahu, oh jurnal itu ada ya yang bisa Iya, dipakai. iya, Jurnal benar. ini bukunya ada yang Jadi bisa ibadah juga digunakan. buat kita Iya. ya, Pak gitu. Nah, kan saya juga pikir satu kalimat saja dipakai orang masih bisa digunakan orang, itu amalnya kan buat Amal, saya. iya, Nah, amal. Iya. cuman itu saja. Nanti buat yang mahasiswa juga, kalau sudah ada nanti kembangkan, nanti bisa dituliskan kerjasama lah sama pembimbingnya. Bu, Pak, ini jadikan jurnal bisa nggak ya? Atau kita gabung kolaborasi 3 buah penelitian kita jadikan satu. Iya. Nah, kan bisa lagi dibaca oleh orang lain. Iya, dipublish, nanti dibaca lagi sama orang lain. Nah, kita setidaknya satu nama kita juga terkenal oleh orang. Iya, di Kalau- searching tuh di Google ada muncul iya. nama kita gitu ya. Nah, lumayan loh. Kan kita ketik nama kita di Google, tahu-tahu yang keluar cuma Facebook, Instagram. Nah, kalau artikel nggak ada keluarnya, kan sayang kasihan. sekali ya, Ya. Pak. Iya, benar. Nah, cara ngeceknya gampang aja, ketik aja namanya masing-masing di Google. Nah, apa yang keluar? Berarti itulah aktivitas yang kita lakukan. Kita lakukan. Iya. Nggak ada ruginya Iya, gitu nggak ya ada kalau kita ruginya. nulis gitu. Ya. Mungkin tahap awal ya sulit, tapi setelah dilakoni enggak. Nggak, ya benar. Sama ya Pak, saya sampai sekarang juga masih nulis kan tahap awal itu emang pusing sekali gitu ya Pak. Nah, jadi kalau pesan dari saya bersemangat gitu ya Pak, rajin membaca gitu ya. Jangan gampang putus asa, saya cari ini nggak bisa gitu, jangan. Karena banyak ya yang ide atau inovasi yang bisa kita kembangkan. Nah, itu jadi
patennya buat diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain, buat diri kita sendiri juga. Nah, mungkin tadi saya ada 2 kata kunci ya yang dapat dari Pak Riza kalau untuk penelitian. Nah, cari yang memiliki kebaruan, kemudian manfaatkanlah limbah ya Pak. Nah, untuk saat sekarang ini mungkin teman-teman bisa ya mulai berpikir, merancang lagi mau penelitiannya mau kemana. Nah, gitu ya Pak. Ya, mungkin sekian aja ya Pak, udah bincang-bincang ya. Pak Riza juga udah jamnya mau pulang ya Pak. Bapak puasa kasihan loh ya. Dan buat teman-teman, semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat ya buat teman-teman gitu. Nah, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channelnya Dwiva Studio. Dadah, assalamualaikum.